Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi al-mayamin al-muntajabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian ba'dal maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tanpa henti kita persembahkan kepada Allah, salawat dan salam terus menerus kita hadirkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang al-huzn, tentang kesedihan. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasakan sedih? Semua kita pasti pernah merasakan gembira dan juga pasti merasakan lawan daripada kegembiraan, yaitu kesedihan. Inilah warna hidup di mana silih berganti datang dalam kehidupan kita. Ada kegembiraan, ada kesedihan, ada kaya, ada miskin, ada senang, ada susah, ada dicintai, ada dibenci. Semua hadir dalam kehidupan kita untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur atau menjadi hamba Allah yang kufur. Apakah kita mampu menjadi hamba Allah yang bersabar atau menjadi hamba Allah yang berputus asa. Nah, dalam konteks tentang kesedihan ini kita sering mendengar ada ungkapan yang disampaikan oleh saudara kita kepada saudaranya yang lain yang sedang dirundung kesedihan. Ungkapan sebagai pengingat yang kuat bagi orang yang beriman agar senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di masa-masa susah dan di masa-masa sulit, yaitu ungkapan la tahzan. La tahzan itu sering diucapkan untuk menguatkan orang yang sedang dirundung kesedihan. La tahzan ini menurut ulama adalah panggilan untuk tetap bersabar, panggilan untuk tetap tabah dalam menghadapi kesulitan dan senantiasa selalu percaya akan rencana Allah Subhanahu wa taala, dan yakin pula bahwasanya dalam kehidupan yang sedang kita alami itu tentu tetap ada bimbingan Allah Subhanahu wa taala jika kita betul-betul meyakini bahwasanya Allah senantiasa bersama kita. La tahzan ini sebagai pengingat yang kuat bagi kaum muslimin untuk tetap sabar, untuk tetap tabah dan penuh harapan jika dia sedang mengalami masa-masa yang penuh dengan kesulitan tersebut. Ungkapan kata la tahzan ini sebenarnya diambil dari salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-40 ya. Diambil kata la tahzan ini sebagai sarana bentuk penghiburan dan penyemangat bagi umat Islam yang sedang menghadapi kesulitan, sedang berada pada masa-masa duka, atau sedang berada dalam rona-rona kesedihan. Nah, ungkapan ini sebenarnya mengingatkan kita
agar kita senantiasa selalu bersama Allah Subhanahu wa taala dan yakin betul bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu kita mengatasi segala macam bentuk kesulitan yang sedang kita hadapi jika kita tetap sabar dan teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, kata la tahzan ini sebenarnya diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, illa tansuruhu faqad nasarahullahu. Ini ayat ini kan turun, Allah Subhanahu wa taala bilang ya, kepada orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, jika kalian itu tidak menolong dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nasarahullah, maka Allah Subhanahu wa taala yang pasti nanti akan menolongnya. Ya. Ketika Nabi sudah berada pada masa-masa genting, ya, terjepit dengan segala macam bentuk intimidasi dan tekanan yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah izinkan untuk meninggalkan kota Mekah. Iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini iz huma fil ghar. Ya. Ketika Nabi harus keluar di malam hari ditemani oleh salah seorang sahabat dekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian mereka mengendap-endap dan melarikan diri meninggalkan kota Mekah. Kemudian setelah itu mereka tetap dikejar ternyata. Kemudian mereka bersembunyi di sebuah gua yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika mereka berdua berada dalam gua tersebut, iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ada kekhawatiran yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu jika persembunyian mereka itu diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy, maka selesailah mereka. Jumlah tidak berbanding, dan yang mengejar mereka itu adalah orang-orang yang mengejar dengan penuh amarah dan kemarahan, dan tentu ketika kalau mereka sampai didapati pasti selesai sudah. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu merasakan kekhawatiran yang begitu amat sangat dalam, dan ia dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang sama Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Kata inilah yang menguatkan dan menghibur hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Allah katakan, fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah itu. Setelah diucapkan la tahzan innallaha ma'ana, itu langsung damai hatinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Langsung sejuk hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan kedamaian, ketenangan pada hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Allah mengcover mereka berdua itu dengan pasukan yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Artinya Allah menurunkan bala bantuannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan la tahzan innallaha ma'ana itu tidak hanya saja mendamaikan orang yang mendengar ucapan tersebut. Berdasarkan firman Allah ini, ucapan la tahzan innallaha ma'ana itu mendamaikan juga dan menguatkan yang mengucapkannya. Jika yang mengucapkannya itu, ucapannya itu penuh dengan keimanan, penuh dengan keyakinan, penuh dengan ketakwaan. Ya, jadi tidak hanya mampu menghibur orang yang sedang disampaikan ucapan la tahzan itu, tetapi juga mendamaikan dan menenangkan hati orang yang mengucapkannya itu. Nah, jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap insan pasti dalam kehidupannya ini berjumpa dengan cobaan dan kesulitan. Cobaan dan kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ini, ya, sebenarnya berdasarkan sebuah riwayat hadis dalam kitab Sahih Bukhari, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyatakan bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hambanya, Allah akan uji dia. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan turun dalam kehidupannya, yusib minhu, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian dalam kehidupannya. Rawahu Bukhari. Nah, jadi dalam teks hadis ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti jelaslah bahwasanya salah satu cara untuk menjemput cinta Allah Subhanahu wa taala, atau salah satu cara untuk mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mampu melewati ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Bukankah seseorang ketika dia ingin memperbaiki taraf hidupnya, dia lewati ujian itu? Bukankah seseorang itu ketika dia ingin jabatannya jauh lebih baik, dia lewati ujian? Bukankah seorang anak itu ketika dia ingin kelasnya naik, dia lewati ujian juga, sehingga dia bisa naik kelas, bahkan dia berusaha dengan nilai yang bagus. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain Nabi mengatakan, riwayat Imam Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim yang berhasil melewati cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan rontok dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita yakini apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan membebani hamba-hambanya dengan ujian kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu betul hamba Allah tersebut mampu melewati ujian tersebut. Jadi beban yang diberikan kepadanya adalah beban yang sebenarnya mampu dia pikul dan mampu dia lewati ujian atau cobaan yang Allah Subhanahu wa taala sematkan dalam kehidupannya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan kepada kita bahwasanya ada 4 ujian permanen sebenarnya, 4 ujian yang baku yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Selama dia masih berada di buminya Allah Subhanahu wa taala, dia akan ketemu dengan 4 ujian permanen ini. Yang pertama adalah ujian dunia. Jadi selama dia masih ada di dunia, kemudian pernak-pernik dunia yang begitu banyak, pesona-pesona dunia yang begitu indah, dia akan ketemu terus ujian dari dunia itu, tempat dia hidup. Ya, maka dikatakan sebagai darul imtihan, negeri ujian. Kemudian yang kedua, ujian dari makhluk. Selama dia berinteraksi dengan hamba-hamba Allah, dia akan jumpai ujian itu, entah dari dalam rumahnya, entah dari tetangganya, entah dari orang sekitarnya, entah dari rekan bisnisnya, entah dari kerabatnya, entah dari anaknya, entah dari teman sejawatnya atau rekan-rekan kantornya. Ada ujian dari makhluk. Ini ujian yang pasti akan ditemui oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ujian yang datang dari syaitan, yang tentu tiap saat berusaha untuk mencari titik kelemahan kita dan menunggu kapan waktu yang tepat untuk mereka masuk. Syaitan ini masuk, menggoda dan menjebak atau menjerumuskan kita. Kemudian yang keempat adalah ujian yang datang daripada hawa nafsu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ini 4 ujian permanen. Ini 4 ujian yang baku. Pasti ada terus. Tidak ada orang mengatakan saya tidak pernah mendapatkan ujian. Nggak mungkin tidak pernah mendapatkan ujian. Dan mendapatkan ujian lewat 4 hal ini. Jadi kalau tidak dari dunia, dari makhluk. Kalau nggak dari makhluk, dari syaitan. Kalau nggak dari hawa nafsunya. Ada yang sekaligus dapat 3-3, 4-4-nya. 4-4-nya datang sekaligus, diuji sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita coba renungkan ini. Ucapan la tahzan innallaha ma'ana. Nah, jangan bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Ucapan ini sebenarnya mengandung keyakinan yang kuat bahwasanya kita bisa menghadapi apapun saja dalam kehidupan kita selama kita percaya Allah itu bersama kita.
selama kita yakin bahwasanya kita tidak sendiri dan kita pun tidak pernah melupakannya, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun sebenarnya jamaah sekalian, kita ini tidak sekuat, ya, tidak sekuat dan sebisa yang kita katakan, ya kan? Kadang-kadang kan mengatakan itu mudah. Kita tidak sekuat yang kita katakan itu. Tetapi kita harus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang kuat dan menjadi bisa. Kenapa? Karena kita minta kuatnya dari Allah. Kita tidak bisa bikin kuat sendiri, nggak bisa. Kita harus minta kuatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah, ya, dia pernah pesan sama putranya. Dia bilang, wahai putraku, itu emas dan perak itu inna zahaba wal fiddata, sesungguhnya emas dan perak itu yukhtabarani bin nar, diuji, ditempa dengan menggunakan api. Ya, sebelum digunakan api belum kelihatan, itu kan masih ditambang, belum kelihatan itu. Setelah dia ditempa dengan api baru keluar, ini emas, ini perak. Kata Luqmanul Hakim, begitu pula dengan manusia. Manusia itu dia diuji, ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan musibah. Dan ketika dia mampu melewati ujian tersebut, ya, maka dia akan seperti emas itu tadi, yang keluar kemilauannya dan menjadi mahal harganya. Sebelum emas itu, sebelum dia ditempa dengan api yang begitu panas, belum ada harganya dia. Begitu pula dengan manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi, ya, mereka juga melewati kesedihan demi kesedihan dalam kehidupan mereka, dalam dakwah mereka. Maka ulama mengatakan, orang yang betul-betul menanamkan nilai la tahzan, jangan bersedih dalam hatinya, maka dia akan menjadi hamba Allah yang insya Allah tidak mudah berputus asa. Ya. Kalau dia tidak mudah bersedih, dia tidak akan mudah berputus asa. Ya. Orang yang mudah bersedih, maka episode berikutnya dalam kehidupannya mudah berputus asa dia. Di dalam Al-Quran, dalam surat Yusuf ayat 87, di situ Nabi Yakub alaihissalam ketika dia berpesan kepada putra-putranya, ya, untuk pergi mencari Yusuf alaihissalam dan saudaranya, Nabi Yakub bilang, ya baniya idhabu, wahai anak-anakku, pergilah kalian, fatahassasu min Yusuf wa akhihi, carilah tentang Yusuf dan saudaranya itu. Dan apa berikutnya yang dia pesan? Wala tai'asu min rauhillah, janganlah kalian berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub kenapa dia ucapkan itu? Karena dia sudah melewati masa kesedihan yang panjang dengan kehilangan Yusuf alaihissalam. Kemudian ditambah lagi dengan kabar berikutnya, kurang lagi satu anaknya, yaitu saudaranya Yusuf alaihissalam yang ditahan di Mesir. Dan kenapa dia ucapkan wala tai'asu min rauhillah? Karena dia dalam kesedihan yang panjang yang dia alami itu, dia tidak betul-betul sedih. Memang dia sedih kehilangan anaknya, tetapi dia mampu melewati kesedihan tersebut dengan tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Yakub bilang apa sama putra-putranya? Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidaklah
ada orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala illal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Berarti orang mukmin tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelumnya pada ayat ke-86 itu, tadi kan 87, 86 itu Nabi Yakub berucap ya, dalam kesedihan panjangnya itu, apa yang dia ucapkan? Qal innama ashku bassi wa huzni ilallah. Kita ambil pelajaran itu, bahwasanya sesungguhnya aku Yakub ya, mengadukan segala macam bentuk kesusahan dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah besar kalau seumpamanya orang mengkisahkan tentang kesusahannya dan kesedihannya kepada hamba Allah yang lain, atau update di status ya, mengkisahkan di hadapan umum, untuk apa? Bisa saja dibantu, bisa saja nggak dibantu. Tetapi kalau dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah punya solusi, Allah punya cara untuk keluarnya. Makanya Nabi Yakub alaihissalam dia mengatakan innama ashku bassi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan segala macam bentuk kesusahanku, kesulitanku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui segala sesuatunya dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak mengetahuinya. Yakub dia bisa tahu sesuatu, Allah yang kasih tahu. Artinya Allah yang kasih tahu jalan keluarnya. Allah yang kasih tahu bagaimana dia harus menghilangkan kesedihannya. Allah yang kasih tahu sama dia bagaimana dia harus keluar dari kesulitannya itu. Allah yang kasih tahu, Allah yang tuntun dia. Artinya apa? Teman cerita, teman curhat yang terbaik bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketetapan ilahiyah kepada hamba-hamba Allah bahwasanya kita pasti saja mendapatkan ujian itu Allah tegaskan dalam firman Allah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan sungguh, artinya pasti itu, dan sungguh ya, kami akan uji kalian dengan sesuatu yang berbentuk al-khauf, ketakutan, ketidaknyamanan, keresahan, kekhawatiran. Itu ujian itu. Walju', kelaparan, atau diuji nanti besok bisa dapat apa, bagaimana saya di masa tua saya, setelah pensiun saya bisa buat apa ya. Walju bisa bermakna krisis pangan, kesulitan bahan-bahan pokok. Wa naqsim minal amwal, krisis ekonomi, ujian. Harga-harga barang melambung tinggi, ujian. Wal anfus, kehilangan jiwa, kehilangan orang-orang yang paling kita sayangi. Pergi satu persatu. Ada orang tua lebih dahulu didahului oleh anaknya. Ada orang tua anaknya hilang semuanya lebih dulu, dia masih ada. Satu persatu Allah ambil. Allah bilang wal anfus. Ada orang ditinggalkan oleh orang yang dia sayangi, pasangan hidupnya, pergi lebih dulu, atau orang tuanya pergi lebih dahulu. Wasamarat, gagal panen.
banyak tanaman yang rusak, jumlah sawah, jumlah kebun berkurang. Ya. Itu ujian. Allah katakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maksudnya dia tidak berlarut dalam kesedihan panjang itu. Ada kesabaran yang dia kuatkan dalam dirinya. Siapa itu? Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpakan musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada Dia Allah kami kembali. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang sering beranggapan begini. Orang yang sedang diberikan banyak harta berarti dia sedang dimuliakan sama Allah. Orang yang sedang berada pada kesulitan hidup, dia sedang dihinakan sama Allah. Ini pandangan yang salah. Karena kemewahan itu ujian, ya, keterpurukan dan kemiskinan itu juga ujian. Orang yang Allah sedang berikan kenyamanan hidup, harta yang melimpah, kemewahan yang begitu banyak, dia sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia bersyukur dengan aneka kemewahan yang datang dalam hidupnya. Dan sebaliknya hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang diberikan kesulitan, kesusahan, keterpurukan, dia juga sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia bersabar dengan apa yang sedang dihadapi. Jadi kemewahan itu ujian tentang syukur, ya, dan kesulitan itu adalah ujian tentang sabar. Semuanya ujian. Ya, ada orang ketika dia diberikan posisi penting, memiliki kuasa yang begitu besar, itu Allah sedang uji syukurnya sudah sampai di mana itu. Jadi dia jangan langsung euforia dengan kemewahan yang dia miliki. Makanya dulu kenapa Umar bin Abdul Aziz itu ketika dia diangkat jadi khalifah, itu yang pertama kali dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia merasa bahwasanya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mampu lewati atau tidak? Tidak ada itu Umar bin Abdul Aziz setelah dia diangkat jadi khalifah itu kemudian dia bikin celebration gitu, dia bikin pesta gitu, tasyakuran gitu. Seperti yang lain-lain itu kalau dia baru naik jabatannya bikin pesta 5 hari 5 malam. Pesta. Malam pertama undang teman-teman SMP, malam kedua undang teman-teman SMA, malam ketiga undang teman-teman kuliahan, malam keempat undang tetangga-tetangga di komplek. Tasyakuran terus. Nanti berikutnya undang orang-orang kantor semuanya tasyakuran. Ini kapan kerjanya tasyakuran dulu? Umar bin Abdul Aziz dia dapat posisi itu, tidak langsung dia akhirnya merasa dirinya besar, kemudian menyikapi dengan pesta. Dia merasa ini adalah amanah yang cukup berat yang harus dia pikul dengan sungguh-sungguh, dan dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau setiap kali ujian itu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa yang dia dapatkan? Ayat berikutnya itu Allah berfirman ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Kalau orang itu dia betul-betul tidak hanya sekedar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi lanjutan berikutnya itu adalah dia betul-betul meresapi makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dia dapati itu, dia akan mendapatkan keberkahan. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala menjanjikan turunkan kepada orang ini yang meyakini semua ini milik Allah dan hanya kembali kepada Allah, Allah kasih keberkahan dalam hidupnya.
Yang kedua rahmah, Allah turunkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Wa ulaika humul muhtadun. Dan orang ini akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar kisah Nabi Yusuf kan? Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam diuji nggak sama Allah? Diuji. Setelah hidupnya nyaman, enak, kemudian diuji dengan penyakit. Dan panjang ujian penyakitnya itu. 20 tahun. Ketika masuk tahun ke-18 itu sudah nggak ada lagi yang bersama dia. Tinggal dia berdua sama istrinya. Jadi diuji sama Allah itu tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Perlahan-lahan orang-orang yang dulu dekat sama dia, menyanjungnya, memujanya, banyak ambil maslahat dari Ayub alaihissalam, menyingkir tuh, hilang satu persatu, hilang. Sampai tahun ke-18. Ketika tahun ke-18 kata istrinya, tinggal kita berdua nih. Udah nggak ada lagi yang lain. Kata istrinya, kau kan Rasul, kalau kau minta sama Allah, Allah ijabahi itu. Ayo dong, minta deh. Kenapa nggak minta? Saya nggak dengar, saya belum dengar kau minta disembuhkan. Tiap hari saya lihat kau berdoa, kau bermunajat kepada Allah, tapi untayan doamu yang kau panjatkan kepada Allah berisikan pujian dan rasa syukur kepada Allah. Kata istrinya, udahlah, tambahlah sekarang ini, tambahlah dengan mohon untuk disembuhkan sama Allah. Apa kata Nabi Ayub? Dia bilang sama istrinya, saya mau tanya nih, berapa tahun kita hidup nyaman, hidup senang yang Allah berikan kepada kita? Kata istrinya, 20 tahun. Baik. Lalu kata Nabi Ayub, saya mau tanya sama engkau sekarang, saya ini sudah diuji sama Allah berapa tahun? 18 tahun. Kata Nabi Ayub, saya malu minta sama Allah untuk sembuhkan saya, karena ujian dari Allah baru 18 tahun. Sedangkan sebelumnya 20 tahun dikasih hidup nyaman. Malu saya minta. Itu jawaban Nabi Ayub alaihissalam. Setelah melewati masa 20 tahun, Nabi Ayub angkat tangannya. Cuma sekali dia angkat tangan, dia minta disembuhkan, sembuh. Dan dia mendapatkan pemuliaan demi pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menilainya sukses melewati badai ujian yang Allah berikan buatnya. Yang salah itu kadang-kadang kita ketika sedang menghadapi ujian, kita suka salahin banyak orang di sekitar kita. Ini gara-gara ini, gara-gara ini. Nah, dulu ulama itu kalau dia sedang menghadapi ujian dalam hidupnya, dia langsung merenungkan, saya ada buat dosa apa sebelumnya sampai Allah uji saya. Ulama-ulama zaman dulu kalau dia naik kudanya, hari itu kudanya tidak nurut sama dia, agak liar gitu. Dia nggak salahin kudanya, dia nggak salahin yang rawat kudanya. Dia nggak bilang, mungkin yang rawat kuda saya kemarin ini diapain nih kuda ini? Dirawat nggak sih? Kok sekarang hari ini kenapa jadi begini kuda ini? Nggak manut. Nggak. Dia malah langsung introspeksi. Dia mengatakan apa? Saya ada buat dosa apa berapa hari yang lalu sehingga Allah hukum saya dengan Allah tunjukkan kuda yang melawan sama saya. Dia langsung nilainya ke dalam. Karena wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aidikum. Tidak ada musibah yang turun dalam kehidupan kalian, kata Allah, kecuali hasil perbuatan tangan kalian, hasil kerja kalian, olahannya kalian. Lalu ada efek yang didapati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis waktu. Terakhir, ada hiburan ilahiyah kepada kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang terungkap pada surat Al-Insyirah ayat ke-5 dan ke-6, di mana di situ Allah menjelaskan bahwasanya di setiap kesulitan ada kemudahan dan di setiap kesulitan ada kemudahan. Allah sampai mengulangi 2 kali.
Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan firman Allah ini, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana mungkin dua kemudahan yang Allah siapkan itu akan mengalahkan satu kesulitan? Itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Artinya setiap kesulitan yang dihadapi oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesulitan tersebut Allah sudah siapkan dua solusinya, dua jalan keluarnya, dua jalan kemudahannya. Tinggal hamba Allah Subhanahu wa taala merapatkan dirinya kepada Allah, dan Allah akan bukakan jalan kemudahan bagi hamba-hamba Allah yang hanya bersandar dan bertumpuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan buat kita. Allah jadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya fokus, yang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hanya bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang istiqamah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa Allah hadirkan buat negeri kita kedamaian, keamanan, ketenangan, ketentraman. Allah wujudkan buat kita pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang mencintai kaum muslimin, pemimpin yang benar-benar bekerja untuk umatnya, pemimpin yang benar-benar hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar negeri kita dijauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah, ujian, perselisihan, percekcokan dan kerusuhan. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah gagalkan segala macam bentuk cara orang-orang tertentu yang ingin mencerai-beraikan anak negeri ini. Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati anak bangsa ini sehingga negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Tawassulan li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.